lereng gunung berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun pinus yang gugur. Kabut turun perlahan dari puncak, menutup sebagian jalur setapak yang biasa dilewati para pendaki. Di bawah langit yang mulai temaram itu, sebuah dusun kecil berdiri sunyi di kaki Gunung Merbabu. Orang-orang menyebutnya Dusun Kedawung. Dusun itu tidak besar. Rumah-rumah kayu berjajar sederhana. Ladang sayur terbentang di sisi barat, dan di timur hutan yang makin rapat jika ditelusuri lebih jauh. Hutan itulah yang menjadi batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak pernah benar-benar dipahami. Di dusun itu, hidup seorang pria bernama Sastro. Sastro bukan orang kaya. Ia petani sayur biasa. Setiap pagi ia memanggul hasil kebunnya turun ke pasar kecamatan. Wajahnya keras karena matahari. Tangannya kasar karena cangkul. Ia punya istri bernama Marni dan seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hidup mereka pas-pasan. Musim kemarau panjang membuat hasil panen sering gagal. Hutang pupuk menumpuk. Anak mereka mulai sering sakit-sakitan. Biaya berobat menggerus sisa tabungan yang tak seberapa. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di balik punggung Merbabu, Sastro duduk sendiri di tepi ladangnya. Ia memandang hutan di kejauhan. Hutan yang selama ini hanya ia anggap sebagai batas kebun. Dari arah hutan terdengar suara. Bukan suara angin, bukan pula suara burung. Suara itu seperti tawa kecil yang tertahan. Sastro menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, kabar beredar di dusun. Pak Lurah kehilangan 2 ekor kambing. Hilang tanpa jejak. Tidak ada bekas darah. Tidak ada jejak kaki pencuri. Hanya kandang yang terbuka dan tanah yang seperti teracak oleh sesuatu. Beberapa orang menyebutnya biasa saja. Tapi orang-orang tua di dusun itu saling pandang. Mereka tahu jika hewan ternak hilang tanpa jejak dan tanah di sekitar kandang seperti tercakar kecil-kecil, itu pertanda lama telah dibangunkan kembali. Malam itu, Sastro sulit tidur. Di luar rumahnya terdengar suara ranting patah, lalu suara langkah kecil yang banyak jumlahnya, seperti sekumpulan makhluk kecil berlarian di atas atap. Marni memeluk anaknya yang terbangun. "Apa itu, Pak?" bisiknya. Sastro bangkit, membuka pintu perlahan. Di halaman rumahnya, di bawah cahaya bulan yang pucat, berdiri seekor monyet. Tapi monyet itu berbeda. Tubuhnya lebih besar dari monyet biasa. Matanya merah samar. Ia tidak bergerak, hanya menatap Sastro tanpa berkedip. Lalu satu persatu dari balik bayangan pohon muncul yang lain. 5, 10, belasan. Mereka tidak bersuara, tidak berteriak, hanya berdiri dan menatap. Sastro ingin menutup pintu, tapi tubuhnya terasa berat. Nafasnya sesak. Monyet yang paling besar melangkah mendekat. Tidak ada rasa takut di mata hewan itu. Yang ada hanya sesuatu yang lain, seperti tawaran. Malam itu, Sastro bermimpi. Ia berada di tengah hutan Merbabu. Di hadapannya ada sebuah batu besar berlumut. Di atas batu itu duduk seekor monyet tua, berbulu hitam legam, dengan kalung janur kering di lehernya. Monyet itu berbicara, bukan dengan suara, tapi langsung ke dalam pikirannya. "Kau ingin cukup?" Sastro tidak menjawab. "Kau ingin hutangmu lunas?" Hatinya bergetar. "Kau ingin anakmu sembuh?" Nafasnya tercekat. Monyet tua itu mengangkat tangannya. Dari balik semak, keluar karung-karung berisi hasil bumi. Uang. Emas kecil yang berkilau dalam cahaya aneh. "Ambil, tapi ingat, setiap pemberian ada penjaga." Sastro terbangun dengan keringat dingin. Di depan pintu rumahnya ada karung kecil. Isinya uang, banyak, jauh lebih banyak dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Sejak hari itu, hidup Sastro berubah. Hutangnya lunas, anaknya sembuh. Panennya selalu berhasil, bahkan ketika ladang orang lain kering. Orang-orang mulai berbisik. Tidak ada yang tahu dari mana uang itu datang. Sastro tidak pernah menjawab. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa rezeki datang dari Tuhan dengan cara yang tak disangka.
Namun setiap malam, suara itu kembali. Langkah-langkah kecil di atap, suara kuku menggesek kayu, dan tawa tertahan yang samar. Marni mulai ketakutan. Ia sering melihat bayangan kecil melintas di dapur. Pisang yang ia simpan hilang tanpa sebab. Anak mereka mulai berbicara sendiri, seolah menjawab sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, anaknya berkata pelan sebelum tidur. "Pak, kera-kera itu bilang aku harus ikut main ke hutan." Darah Sastro terasa berhenti mengalir. Ia teringat kalimat dalam mimpinya. Setiap pemberian ada penjaga. Sejak saat itu, ia mulai melihat mereka lebih jelas. Di sudut rumah, di atas lemari, bergelantungan di balok kayu, mata-mata merah kecil yang menatap tanpa suara. Dan monyet besar itu selalu berdiri paling dekat dengan kamar anaknya. Warga dusun mulai gelisah. Setiap rumah yang dekat dengan rumah Sastro mengalami keanehan. Ayam mati tanpa luka. Anak kecil demam tinggi dan mengigau melihat kera hitam di jendela. Orang-orang tua akhirnya berkumpul. Mereka menyebut satu istilah yang sudah lama tidak terdengar. Pesugihan monyet merbabu. Konon, di lereng gunung itu ada perjanjian lama. Perjanjian dengan kawanan penunggu hutan. Mereka memberi kekayaan, tapi sebagai gantinya, satu jiwa dari garis darah akan menjadi bagian dari mereka ketika waktunya tiba. Tidak selalu langsung. Kadang bertahun-tahun, kadang saat anak itu dewasa. Tapi mereka tidak pernah lupa. Sastro mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia duduk di depan pintu menatap hutan. Monyet-monyet itu kini tidak lagi bersembunyi. Mereka duduk di pagar, di atap, di pohon mangga, seperti menunggu. Suatu malam anaknya menghilang, pintu kamar terbuka, jendela terbuka. Di tanah bekas kaki kecil bercampur jejak tangan kera. Sastro berlari ke hutan tanpa pikir panjang. Kabut turun tebal, suara tawa menggema di antara pepohonan. Ia mengikuti suara itu sampai ke batu besar berlumut yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Di sana anaknya berdiri, dikelilingi puluhan monyet. Dan di atas batu itu, monyet tua hitam menatapnya. "Kau datang untuk mengambil kembali?" Sastro berlutut. Air matanya jatuh. "Aku tidak tahu harganya." Monyet tua itu mengangkat tangannya. Semua tahu, hanya pura-pura tidak tahu. Hutan terasa berputar. Sastro sadar, tidak ada jalan mudah, tidak ada kekayaan tanpa beban. Ia memeluk anaknya dan berteriak meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Monyet tua itu tertawa. Suara tawa yang sama seperti yang pertama kali ia dengar di ladang. Perjanjian bisa diputus, tapi bukan dengan tangisan. Lalu hutan menjadi sunyi. Sastro terbangun di tepi hutan saat fajar. Anaknya ada di pelukannya. Masih hidup, tapi demam tinggi. Di rumahnya semua karung uang hilang. Emas hilang. Ladang kembali kering. Dan monyet-monyet itu tidak pernah terlihat lagi. Anaknya selamat. Tapi sejak hari itu, rambutnya memutih sebagian meski usianya masih kecil. Warga dusun tidak pernah lagi melihat kemewahan di rumah Sastro. Ia kembali menjadi petani biasa. Lebih miskin dari sebelumnya. Tapi setiap sore, ia duduk menghadap hutan dengan wajah tenang. Karena ia tahu ada hal yang lebih mahal dari emas. Dan di lereng Gunung Merbabu, tidak semua yang memberi itu menolong. Kadang mereka hanya menunggu waktu untuk mengambil kembali.